Halo Marketoners, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu menjadi orang-orang yang beruntung. Kembali lagi di channel ini, channel yang menceritakan sebuah cerita dari sebuah cerita menjadi sebuah cerita. Pada tanggal 19 Oktober 1987 terjadi kecelakaan maut yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan, di mana KA 220 jurusan Tanah Abang Merak bertabrakan dengan KA 225 jurusan Rangkas Bitung, Jakarta Kota, yang mengakibatkan kurang lebih 139 orang meninggal dunia dan 254 orang luka-luka. Peristiwa kecelakaan ini menjadi peristiwa musibah terburuk dalam sejarah perkeretaapian Indonesia dan dikenal dengan tragedi Bintaro. Dari sekian banyak orang yang selamat dari peristiwa naas itu, ada seorang anak yang bernama Junaid. Ini dia, yang kemudian kisah selamatnya Junaid dalam peristiwa naas itu diangkat ke sebuah film berdasarkan kisah nyata yang berjudul Tragedi Bintaro. Sebelum kalian lanjut menonton, seperti biasa, dengan segala kerendahan hati, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe channel ini. Seperti apa kisahnya, bagaimana alur ceritanya, perhatikan sekitar, pasang kuda-kuda, tarik napas dalam-dalam, dan inilah Tragedi Bintaro. Sayalah Junaid, salah seorang. Film diawali ketika Junaid sedang bermain layang-layang di tempat pemakaman umum bersama Mulyadi kakaknya dan salah satu temannya yang bernama Hamid. Yang kemudian Mulyadi marah kepada Junaid karena layangannya putus hingga akhirnya terjadi perkelahian antara kakak beradik tersebut bahkan ketika mereka sudah tiba di dalam rumah. Ini adalah kondisi kediaman Junaid, di mana Junaid tinggal bersama neneknya Minah dan ketiga adiknya yaitu Aswadi, Astuti, dan Sandi, serta kakaknya yang bernama Mulyadi yang tadi kita lihat di awal film. Sekedar informasi, Nek Minah yang bekerja sebagai buruh cuci harus merawat kelima anak tersebut termasuk dengan Junaid. Karena orang tua mereka yaitu Effendi, sang ayah, dan Lena, ibunya, sedang dalam proses perceraian. Kemudian scene beralih di mana Effendi, ayah Junaid yang berprofesi sebagai montir, sedang berusaha mencari pekerjaan di bengkel milik temannya, di mana Effendi bercerita tentang persoalan rumah tangga yang sedang dialaminya kepada temannya itu. Hingga akhirnya Effendi pun diterima bekerja di bengkel tersebut. Sedangkan dia ingin seperti perempuan. Di sisi lain, kita diperlihatkan ketika Junaid dan temannya Hamid sedang bekerja sebagai penjual koran untuk membantu perekonomian keluarganya. Walaupun Junaid bukanlah anak tertua, namun sikap kedewasaannya membuat Junaid mempunyai tanggung jawab atas ketiga adiknya dan membantu perekonomian keluarga tersebut. Kemudian scene beralih di mana Mulyadi, kakak Junaid, tidak bisa masuk ke dalam kelas karena belum membayar uang SPP selama 4 bulan. Disuruh pulang. Memangnya kenapa? Yang kemudian Mulyadi menyusul Effendi, sang ayah yang sedang bekerja sebagai montir itu, untuk meminta sejumlah uang guna melunasi tunggakan SPP tersebut. Namun, bukannya mendapatkan uang, Mulyadi justru dimarahi oleh ayahnya itu. Kalau saya belum bayar. Hingga akhirnya Mulyadi bercerita kepada Junaid tentang apa yang dialami ketika mereka sedang mandi. Keesokan harinya, Junaid pergi ke tempat ayahnya bekerja untuk meminta sejumlah uang, di mana uang tersebut digunakan untuk melunasi SPP sang kakak. Berbeda dengan Mulyadi, usaha Junaid kali ini membuahkan hasil. Junaid yang menangis akhirnya mendapatkan sejumlah uang dari sang ayah. Kemudian scene beralih di mana Nek Minah sedang mengutarakan niatnya, di mana Nek Minah berniat membawa kelima anak tersebut untuk pindah ke desa. Karena himpitan ekonomi yang dialami Nek Minah di kota besar membuat Nek Minah tak sanggup lagi hidup di kota dan ingin pindah ke desa. Singkat cerita,
Keesokan harinya, Hamid yang melihat bahwa ayah Junaid sedang makan siang dengan dua orang wanita bersama bosnya. Kemudian Hamid melaporkan kepada Junaid tentang apa yang ia lihat. Junaid yang mengetahui hal itu langsung mendatangi ayahnya dan memarahi ayahnya karena Junaid mengira bahwa ayahnya mempunyai pacar baru. Biarin. Biar cewek-cewek Kemudian scene beralih di mana ibu Junaid yaitu Lena yang bekerja sebagai penjahit di sebuah konveksi tidak pergi bekerja karena sakit. nanti juga sembuh. Junaid yang mengetahui bahwa ibunya sedang sakit akhirnya membongkar celengan yang ia miliki untuk membantu pengobatan ibunya. Dan bawa mama ke dokter ya, Nek. Keesokan harinya, Junaid kembali menemui sang ayah yang tinggal terpisah. Di mana Junaid bercerita bahwa ibunya sedang sakit. Junaid juga bercerita tentang rencana Nek Minah yang ingin membawa Junaid dan adik-adiknya pergi menetap di Kami desa. mau pulang kampung. Setelah beberapa hari atas kedatangan Junaid, akhirnya ayah Junaid mendatangi kediaman Junaid untuk bertemu mantan istrinya dan kelima anaknya, di mana maksud dan tujuannya adalah untuk meminta penjelasan tentang rencana perpindahan kelima anaknya itu ke desa, yang akhirnya terjadi perselisihan antara ayah Junaid dan ibunya karena Effendi ayah Junaid tak setuju dengan rencana kepindahan anak-anaknya tersebut. Mereka jangan dipaksa. Yang paksa mereka. Namun, rencana itu tidak bisa dibatalkan karena kelima anak tersebut sudah menyetujui perihal kepindahannya ke desa. Kamu ingin saya gunakan kekerasan? Terserah kalau itu yang kamu mau. Kemudian sang ayah yang mengetahui bahwa anak-anaknya akan tinggal di desa, mengajak semua anak-anaknya untuk pergi berekreasi dan menikmati waktu-waktu bersama sebelum kepindahan anak-anaknya tersebut. Walaupun salah satu anaknya yaitu Junaid tidak bisa ikut karena sedang bekerja menjadi penjual koran. Tak hanya berekreasi, Effendi juga memberikan hadiah ke semua anak-anaknya yang tak lama kemudian anak-anak Effendi telah sampai di rumah dan satu persatu membawa hadiah yang diberikan oleh Effendi. Junaid yang kecewa karena tidak mendapatkan hadiah berusaha menunggu kedatangan ayahnya, berharap ayahnya akan datang malam itu dan membawa hadiah. Sementara Nek Minah dan adik-adiknya Junaid berkemas untuk keberangkatannya besok pagi. Kasih kayak hadiah buat anaknya. Keesokan harinya, Effendi yang berniat memberikan hadiah kepada Junaid ternyata datang terlambat karena Junaid dan adik-adiknya sudah berangkat ke stasiun. Mengetahui hal itu, Effendi berusaha mengejar dan bergegas menuju stasiun. Namun, kereta yang ditumpangi Junaid dan adik-adiknya akan segera diberangkatkan. Effendi yang berusaha memberikan hadiah kepada Junaid tak berhasil meskipun ia telah berusaha memberikannya di sela-sela jendela gerbong kereta api tersebut. Lalu, disinilah awal mula kecelakaan itu terjadi, di mana terjadi miskomunikasi antar petugas kereta api tersebut yang mengakibatkan kereta berjalan di jalur yang sama dari arah berlawanan. Salah satu petugas yang menyadari ada kesalahan berusaha mengejar kereta tersebut dan memberikan tanda bahaya agar kereta bisa berhenti. Namun, usaha itu sia-sia karena penumpang yang terlalu padat sehingga membuat masinis kereta itu tidak bisa melihat tanda yang diberikan oleh petugas tersebut. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa naas itu, di mana dua kereta yang berada dalam satu jalur muncul dari arah berlawanan hingga membuat kedua kereta itu pun saling bertabrakan. Begitu dahsyatnya kecelakaan itu membuat banyak pihak yang berusaha membantu dan menolong proses evakuasi korban kecelakaan itu, baik yang selamat maupun yang telah meninggal dunia.
Peristiwa kecelakaan kereta itu sampai di telinga kedua orang tua Junaid. Orang tua Junaid pun langsung bergegas menuju lokasi kejadian untuk mengetahui kondisi Nek Minah dan anak-anaknya. Namun, hanya Junaidlah yang berhasil selamat, sedangkan Nek Minah dan keempat saudara Junaid harus meregang nyawa. Meski selamat, kaki Junaid pun harus diamputasi karena terjepit salah satu bagian dari gerbong kereta yang bertabrakan tersebut. Film pun mamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mewakili segenap jajaran yang bertugas. Mohon pamit. Sampai jumpa.